Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Teresia Susanti. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Utara yang bertugas di SMA Negeri 4 Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini adalah praktik coaching yang akan dilakukan oleh kedua teman saya, yaitu yang bertugas sebagai coach adalah Miliza Ika Wahyuni, kemudian sebagai coachee adalah Marli Priska. Di sini saya bertugas menjadi seorang pengamat atau observer. Baik, tempat saya persilakan kepada coach dan coachee. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Bu Mari. Apa kabar Bu Mari? Alhamdulillah Bu Ika, kabar baik. Baik Bu Mari. Kayaknya dalam benar naik napasnya nih. Apa ini kita ingin obrolkan hari ini? Iya Bu, memang saya ini ada yang mau diobrolkan dengan Bu Ika Bu. Nah begini Bu Ika, saya ada masalah dengan dua siswa saya. Nah si Amin dan si Vanes Bu. Nah, dua anak ini, Bu, sudah 3 minggu ini membolos pada saat pelajaran saya, Bu. Nah, saya merasa sebelumnya anak-anak ini sedang tidak ada masalah, Bu, dengan saya, Bu. Baik Bu Mari. Jadi Ibu merasa anak-anak ini tidak ada masalah dengan Bu Mari ya. Tapi mereka sudah 3 minggu ini membolos di pelajaran Bu Mari. Gitu ya Bu Mari ya. Benar, Bu Ika. Iya, kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang ingin Bu Mari dapatkan nih? Nah, yang ingin saya dapatkan ini solusinya adalah anak-anak ini, kedua siswa ini kembali belajar dengan aman dan nyaman di kelas, Bu. Itu yang ingin saya dapatkan, Bu. Oke, jadi Bu Mari ingin mendapatkan solusi lah ya, agar kedua siswa Ibu tadi si apa namanya si Amin dengan si Vanes tadi bisa masuk kembali ke jam pelajarannya Bu Mari dan mereka merasa nyaman belajar dengan Bu Mari juga ya. Gitu ya Bu Mari ya. Benar, benar Ya, Bu Ika, benar sekali, Bu. ya. Baik, bisa diceritakan dulu nggak Bu Mari? Kira-kira indikasi Bu Mari merasa dua murid Ibu tadi yang bernama Amin dan Vanes tadi mulai tidak hadir tadi pada jam pelajaran Bu Mari itu gimana? Iya, Bu. Nah, begini, Bu. Setiap pelajaran saya, absensi anak-anak ini selalu membolos, Bu. Nah, itu hanya di jam saya, Bu. Jam sebelum saya dan sesudah pelajaran saya, anak-anak itu hadir, Bu. Nah, sedangkan saya merasa saya ini tidak pernah marah, Bu, kepada kedua siswa tersebut. Bahkan selalu saya panggil, saya ajak berdiskusi jika ada pelajaran yang susah. Makanya saya heran, Bu, apa penyebabnya mereka ini tidak masuk pada jam pelajaran saya, Bu? Insya Allah luar biasa ya Bu Maria. Jadi dari gambaran Bu Mari tentang siswa yang tidak hadir tadi itu pada pelajaran Bu Mari tadi seperti itu ya. Jadi mereka ini Ibu Mari sih merasa tidak ada masalah sebenarnya sama anak dua ini. Kemudian Bu Mari juga melakukan pendekatan, tapi sudah hampir berapa minggu ini anak ini bolos di jam pelajaran Bu Mari ya. Iya, benar, Bu, Kak, seperti itu. Jadi menurut Bu Mari, mengapa kira-kira anak tersebut meninggalkan jam pelajaran dari Bu Mari ini sendiri? Mungkin Kak, saya ini kan tipenya suka bertanya sebelum memulai pelajaran itu saya suka mengulas materi-materi sebelumnya, Bu. Nah, atau juga saya bertanya kepada mereka tentang tugas-tugas yang saya berikan, Bu. Nah, sepertinya anak-anak ini mereka ini sering yang tidak mengerjakan, Bu. Anak yang suka malas mengerjakan tugas. Sehingga mereka takut kali, Bu, ya pas jam pelajaran saya ditanya-tanya lagi. Kemudian yang saya maksudkan juga kan supaya tugas mereka itu tidak menumpuk, tetapi mereka beranggapan bahwa mungkin saya nyecar mereka ya Bu ya, gitu. Makanya mereka tidak mau datang pada jam pelajaran saya Bu. Oh, baik. Jadi seperti itu ya. Ada hal lain nggak Bu selain daripada yang sudah Ibu sebutkan tadi Bu? Kayaknya juga mereka kurang tertarik ya Bu ya pelajaran saya Bu ya. Apa namanya karena saya bisa menilai itu selama di kelas mereka ini nggak aktif Bu, nggak seperti teman-teman yang lain memang yang antusias selalu bersemangat ketika saya menjelaskan atau sedang memberikan mereka
latihan-latihan. Jadi mereka yang lainnya itu ada timbal balik, sementara mereka ini terlihat lesu, nggak bersemangat gitu, Bu. Jadi tidak aktif lah mereka ini di kelas saya, Bu. Jadi Bu Mari, kalau bisa saya tarik benang merahnya, saya simpulkan bahwa anak-anak Bu Mari ini, si Amin sama si Vanes ini meninggalkan jam pelajaran Bu Mari karena mereka sering ditanya, salah satunya Bu ya, kemudian kurang tertarik, juga merupakan salah satu permasalahan mereka. Akhirnya mereka kalau tertarik tadi, akhirnya tidak aktifnya juga kurang Bu ya, begitu. Iya, Bu. Benar sekali, Bu Ika. Nah, jadi keterkaitan dengan perilaku dua anak tadi, ya Bu Maria, dari si Amin sama Fares, kira-kira Bu Mari menginginkan kondisi ideal seperti apa nih, terutama di kelasnya Bu Mari? Nah, jelas Bu, saya menginginkan mereka hadir dan masuk pada saat jam pembelajaran saya, mengerjakan tugas-tugas, dan ikut aktif dalam proses pembelajaran, Bu. Iya. Baik, jadi untuk mencapai kondisi ideal dari yang Ibu sebutkan tadi, jika kita buat skala nih Bu ya, 1 sampai 10, Bu Mari mengharapkan anak-anak ini berada di skala berapa nih Bu? Nah, kalau untuk masalah skala, saya berharap mereka itu ada di skala 7,5 sampai 8, Bu. Kemudian saya menginginkan anak-anak ini hadir penuh di jam pelajaran saya, Bu. Tidak membolos lagi. Selain itu, mereka juga mengerjakan tugas-tugasnya harus aktif. Kemudian tidak pernah membolos lagi lah, Bu. Pada intinya jangan sampai terulang lagi masalah yang sebelumnya, Bu. Nah, baik ya. Jadi mereka diharapkan hadir penuh ya Bu ya harapannya. Tapi untuk saat ini kalau berada di skala yang Ibu sebutkan tadi sudah cukup Bu ya. Nah, kalau kita kaitkan juga dengan anak dua tadi, kira-kira anak dua tadi sekarang di posisi berapa itu Bu dengan kelakuan mereka tadi? Posisi 5, Bu, skalanya, Bu. Sekarang di posisi 5 ya, jauh sekali Bu ya dari kriteria kita tadi Bu ya. Iya, Bu Ika. Baik, kalau mereka berada di posisi 5, supaya bisa mereka berada di posisi yang Ibu harapkan tadi, apa nih, ada nggak kira-kira rencana dari Ibu untuk bisa mewujudkannya tadi? Nah, rencana saya, Bu Ika, saya akan memanggil kedua siswa tersebut. Kemudian akan saya ajak berbicara dari hati ke hati, sehingga kami bisa menemukan solusi dari permasalahan ini, Bu. Kemudian saya akan menyampaikan kepada kedua siswa tersebut, saya akan meluangkan waktu khusus, Bu, untuk mereka berdua supaya mereka belajar mengejar ketertinggalan mereka selama ini, Bu. Oh, menarik sekali ya, Ibu yang ide yang Ibu Mari sampaikan tadi ya. Oke, jadi menurut Bu Mari kapan nih kira-kira dari rencana Bu Mari sampaikan tadi akuisisinya atau misalnya mau diterapin kapan nih Bu kira-kira pelaksanaannya? Segera, Bu. Segera setelah ini, Bu. Saya khawatir kalau nanti tertunda, lama-lama malah mereka semakin lama, Bu, ini tidak masuk kelas, malah semakin ketertinggal pelajarannya, Bu. Makanya saya segera rancang cara agar anak-anak ini bisa masuk lagi seperti semula, Bu. Kira-kira siapa saja nih Bu yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Bu Mari supaya memudahkan Ibu dalam melaksanakan rancangan yang sudah Ibu buat tadi? Yang jelas, saya akan berkomunikasi kepada wali kelasnya dulu, Bu, yang pertama. Kemudian saya akan melibatkan juga guru BK beserta kedua orang tua dari siswa tersebut, Bu. Bagaimana memastikan rencana Bu Mari tadi supaya bisa berjalan dengan baik, Bu? Nah, jadi besok, Bu, saya akan memanggil Amin dan Vanes, Bu. Saya akan bercerita kepada wali kelasnya, kemudian guru BK-nya, serta kedua orang tua dari Amin dan Vanes, Bu. Ya, baiklah. Jadi kelihatannya dari yang sudah Ibu sampaikan sudah kelihatan lepas, Bu ya. Dari tarikan napasnya udah mulai teratur, udah mulai enak ya, Bu Mari ya. Nah, Bu Mari, pencerahan apa nih yang kita dapat dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya, Bu, setelah percakapan kita siang ini, Bu, berkat bantuan Ibu, saya akhirnya menemukan, Bu, solusi yang tepat untuk permasalahan Amin dan Vanes ini, Bu. Nah,
semoga sih nanti mereka pada jam pelajaran saya tidak akan keluar kelas lagi, Bu, karena saya sudah eh, berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK-nya serta orang tua anak tersebut dan berbicara dari hati ke hati tentang permasalahan ini, Bu. Nah, saya juga bersedia menyiapkan waktu di luar jam pelajaran supaya mereka mengikuti pelajaran saya dan tidak tertinggal pelajaran seperti kawan-kawan yang lain, Bu. Baik, Bu Mari. Semoga rencana dari Bu Mari tadi dapat berjalan dengan baik ya, Bu Mari ya. Permasalahan dari anak dua ini juga sudah bisa diselesaikan sesuai dengan harapan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya tunggu cerita dari Bu Mari setelah sesi coaching kita selanjutnya, Bu ya. Saya ingin dengar kira-kira perkembangan dari dua anak ini seperti apa, rencana yang Ibu sampaikan tadi lancar atau tidak, atau ada kendalanya lagi ya. Nah, tapi harapan saya mudah-mudahan Bu Mari diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menjalankan rencana yang Ibu sebutkan tadi. Amin. Amin, amin, Bu. Terima kasih ya, Bu, sekali lagi atas waktu yang Bu Ika kasih untuk saya, Bu, ya. Ya, sama-sama Bu Mari. Semoga tercerahkan ya Bu Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.